Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para mahasiswa angkatan 2021 khususnya ya yang mengontrak mata kuliah akuntansi keuangan Islam dan juga mungkin pemirsa channel YouTube saya yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kasus akuntansi salam paralel. Jadi satu transaksi yang komprehensif yang pernah saya janjikan ya kan. Nah, silahkan Anda perhatikan dengan saksama. Kalau perlu Anda lihat juga PowerPoint yang sudah saya bagikan ya kan. Teorinya gitu kan untuk lebih mudah Anda memahami kasus yang akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, kita lihat kasusnya ya. Jadi ini transaksi terjadi pada tahun 1997 gitu kan. Di mana pada saat itu Bank Syariah itu memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian beras ya. Dengan data kontrak salam antara Bulog dengan Bank Syariah itu sebagai berikut datanya. Yang pertama barang yang dipesan itu adalah beras IR38. Jenis barang pesanannya maksudnya karakteristiknya kering gudang gitu kan. Jumlah yang dipesan itu sebanyak 40 ton dengan harga 50 juta. Anda perhatikan tahun 97 harga beras itu 1000 atau 1250 gitu kan. Cuman 98 krisis, dolar kemudian naik menjadi 4 kali lipat. Nah, beras juga naik 10 kali lipat gitu. Nah, itu yang kita lihat ya, inflasi, dampak dari inflasi ya. Tapi ini benar bukan bohong ya, tahun 97 harga beras itu memang sekitar 1000 gitu kan. Nah, ini bank ya kontrak dengan Bulog itu dengan harga 1250 ya kan. Jangka waktu penyerahannya itu 6 bulan. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Syariah melakukan pemesanan kepada kelompok petani Sukamakmur. Ini yang kita pernah bahas, ini yang disebut dengan salam paralel kan. Salam paralel walaupun antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya di fatwa DSN itu tidak boleh ada saling keterkaitan, tidak boleh ta'aluk, tapi kenyataannya sulit kan. Nah, bank kemudian pesan kepada petani kelompok tani Sukamakmur, sama saya kira karakteristik dan jenis barang dan banyaknya gitu kan yang membedakan harganya gitu kan. Jadi berasnya IR38, karakteristiknya kering gudang, yang dipesan juga 40 ton. Kemudian harga yang berbeda gitu kan. Kalau dia menjual ke Bulog tadi per kilogramnya 1250 ya. Sementara dia beli dari petani itu dengan harga 1000 per kilogram, sehingga 40 ton itu nilainya sebesar 40 juta. Nah, ini kontrak antara bank dengan kelompok tani Sukamakmur. Waktu penyerahan barang itu selama 4 bulan. Ini waktu memang panen ya kan. Jadi sejak nanam sampai panen padi itu kurang lebih 4 bulan lah ya. Nah, pembayaran dilakukan oleh bank itu tidak semuanya dalam bentuk uang cash gitu kan. Bank menyerahkan ya pembayaran untuk 40 juta pembelian beras ya sebanyak 40 ton ini. Uang tunai
sebesar 30 juta dalam bentuk alat pertanian, saprotan sering disebut sarana produksi pertanian, bisa obat, bisa alat-alat yang lainnya, termasuk pupuk itu senilai 10 juta. Kemudian agunan, ini jaminan, sertifikat tanah senilai 50 juta. Kemudian penyerahan itu secara bertahap ya. Tiap bulan berarti selama jangka waktu 4 bulan ya. Setiap bulannya itu menyerahkan sebanyak 10 ton. Nah, ini adalah kesepakatan akad antara bank dengan kelompok tani ya. Baik, saya kira itu ya kasusnya. Kemudian rinciannya ya, proses penyelesaian transaksinya. Yang pertama, bank menerima dana ya dari Bulog secara tunai ya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian setelah bank mendapatkan dana dari Bulog untuk pembelian beras tersebut, bank memesan dan melakukan akad salam tadi dengan kelompok tani Sukamakmur dengan nilai, maaf ini bukan 100 ton ya, 40 ton dengan harga 1000 juga maaf, 1000 per kilogram dan sekaligus pembayaran dengan rincian sebagai berikut ya. Ini maaf bukan 100 ton tapi 40 ton ya, ini 40 ton. Kemudian harganya 1000 per kilogram. Nah, pembayarannya uang tunai 30 juta, alat pertanian saprotan tadi senilai 10 juta. Nah, tapi bank membeli saprotan tadi totalnya itu hanya 9.500.000. Berarti ini sesuai dengan ada keuntungan maksudnya ya, 500.000 rupiah. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses pencatatan dan pengakuan keuntungan ini. Kemudian transaksi yang ketiga, penyerahan tahap pertama itu sesuai dengan pesanan, artinya 10 ton diserahkan ya kan dengan harga yang sama itu kan. Kemudian tahap yang kedua ternyata pada penyerahan tahap yang kedua ini ada gejolak harga ya. Ada sedikit beda kualitas juga yang diserahkan oleh petani itu lebih baik gitu kan. Harga di pasaran itu 10 ton itu nilainya senilai 12.500.000. Nah, nanti kita lihat ya kan bagaimana pelakuannya karena dalam kontraknya kan harganya 10 juta ya. 10 ton ini. Nah, ini harga pasarnya 12.500.000. Nah, berbeda dengan penyerahan yang ketiga. Penyerahan yang ketiga kualitasnya dianggap kurang bagus ya. 10 ton nilai pasarnya pada saat itu lebih rendah dari harga kontrak itu 8 juta. Nah, apakah ini kerugian diakui atau tidak? Nah, kemudian berikutnya pada saat jatuh tempo itu pada bulan keempat ternyata pesanan dari petani sebanyak 10 ton tadi itu tidak dapat diserahkan ya, oleh petani ya, karena gagal panen atau faktor kendala yang lainnya. Akhirnya petani mengembalikan uang yang kan 10 ton itu berarti tadi 10 juta ya. Tapi dia baru bisa menyerahkan uangnya 7,5 juta, sisanya dijanjikan bulan depan. Dan Bank Syariah masih toleransi, dia tidak memberikan denda gitu kan. Jadi tetap dia terima uangnya 7,5 juta dan sisanya 2,5 juta itu akan diterima bulan depan. Nah, untuk menutupi kekurangan beras senilai 10 ton, maaf ini lagi-lagi bukan 25 ton, 10 ton. Bank kemudian membeli kepada pihak lain ya dengan harga yang sama ya seperti kepada petani yaitu 10.000 1000 kilogram 1.000 rupiah per kilogram ya. Maaf ini ada kesalahan ya. Ini 1.000 harganya, tonnya 10 ton. Tolong nanti diingat ya, itu saya revisi ya. Kemudian yang terakhir
transaksi yang ke-8, petani membayar sisa utangnya. Nah, berarti transaksi antara petani, ya kelompok tani Sukamakmur dengan bank selesai dengan pembayaran sisa utang dari kegagalan penyerahan yang 10 ton tadi, 2,5 juta dibayar, berarti di sini transaksi antara petani, ya kelompok tani dengan bank itu selesai. Nah, baru setelah itu akad serah terima ya antara Bulog dengan bank. Nah, jadi bank menyerahkan semua beras, ya mungkin aja berasnya sudah diserahkan setiap bulan diserahkan ke gudang, tapi ini secara administratif pembukuan itu baru kemudian dilakukan oleh bank setelah semua beras itu bisa diterima oleh Bulog tersebut. Baik, itu kasusnya. Lalu kita lihat bagaimana jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut di atas. Ya, kita lihat ya. Transaksi di sini kita akan melihat yang pertama penerimaan dana dari Bulog. Ini kalau kita perhatikan posisi ya, posisi dari bank ya kan. Ini dia mendapat posisi 2 itu kan. Jadi kalau Anda perhatikan ya, bank itu melakukan posisi 2 ya. Ini yang tadi ya. Ya dia sebagai penjual pembeli berarti ya. Penjual betul ya. Ketika dia berhubungan dengan Bulog ya, posisi bank itu sebagai penjual. Ini ya, sebagai penjual. Nah, sementara ketika berhubungan dengan petani, kelompok tani, posisi bank itu sebagai pembeli. Nah, yang pertama transaksi penerimaan dana dari Bulog ya. Tadi kan di kasus di awal disebutkan dana diterima secara tunai dari Bulog senilai 50 juta, maka bank itu melakukan pencatatan ya. Pencatatan sebagai penjual dia menerima pembayaran cash senilai 50 juta, kemudian muncul kewajiban salam dalam bentuk beras ini dengan nilai yang sama 50 juta. Nah, Anda perhatikan pada saat terjadinya kontrak itu secara aturan PSAK itu belum diakui keuntungan. Nanti keuntungan diakui pada saat penyerahan. Nah, ini dari sisi bank sebagai penjual. Sementara dari sisi bank sebagai dari sisi Bulog saya tidak munculkan. Sebenarnya bisa aja dari Bulog ini ya. Cuman kan berarti ini nanti ada 3 pihak ya yang mencatatkan. Tapi karena Bulog cuma 1 kali mencatat, saya tidak ambil contohkan, sehingga nanti di sini pencatatan ini lebih banyak antara bank dengan kelompok tani ya sebagai penjual, bank sebagai pembeli. Nah, tapi ini di transaksi pertama ketika bank menerima dana dari Bulog, maka dia mencatat cash pada kewajiban salam. Di Bulog bisa aja dia kemudian mencatat juga misalnya piutang salam ya, kemudian pada cash kebalikannya gitu kan. Itu yang pertama ya, saya kira transaksi yang pertama, mudah-mudahan Anda clear gitu kan. Jadi yang dicatat oleh bank ketika mendapatkan kontrak itu belum mengakui keuntungan ya, tapi hanya dicatat sebesar uang yang terima, di kreditnya sebesar kewajiban yang muncul dari akad salam tersebut. Nah, berikutnya ya, yang kedua, transaksi yang kedua ini ya, bank melakukan pesanan ya, melakukan pesanan ulang ya. Ini pesanan kepada kelompok tani makmur. Nah, di sini posisi bank sebagai pembeli ya. Sementara posisi kelompok tani makmur itu sebagai penjual ya. Nah, ini sebagai penjual yang dimaksud di sini adalah bukan Bulog, di sini itu adalah kelompok tani makmur. Di atas sudah disebutkan penyerahan dilakukan dalam bentuk uang tunai ya senilai 30 juta dan kemudian persediaan ya alat saprotan tadi peralatan pertanian senilai 9.500.000
Nah, dari sini muncul keuntungan. Nah, ini kalau kita perhatikan keuntungan penyerahan aktiva. Dan ini kemudian diakui itu kan, keuntungan ini karena ada transaksi real ya. Sudah penyerahan barangnya, perpindahan barang dari bank ke petani. Nah, sehingga dicatat oleh bank gitu kan, muncul ada yang disebut dengan fee utang salam. Artinya apa? Bank punya tagihan kepada petani beras sebanyak 40 ton dengan harga 40 juta. Nah, ini yang sudah dia bayarkan ya. Tapi 40 juta itu dibayarkan dalam bentuk uang 30 juta, uang cashnya ini ya 30 juta. Kemudian dalam bentuk persediaan alat pertanian ya, saprotan harganya 9.500.000 tapi dia jual dengan harga 10 juta. Ada keuntungan yang diperoleh dari penyerahan aktiva peralatan pertanian ini senilai 500.000. Nah, ini dari posisi bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual. Nah, di pihak petani sebagai penjual, dia akan mencatat transaksi tersebut cash ya, ini resiprokal sebenarnya. Di sini cash di kredit ya, di petani dia menerima uang senilai 30 juta. Nah, peralatan pertanian, nah ini Anda tolong perhatikan jangan sampai salah ya. Karena saya sering menemukan jurnalnya persis, kemudian diakui lagi di sini juga kerugian. Enggak diakui sebagai kerugian bagi petani. Ya. Jadi bagi petani tetap aja dia akan mengakui harga peralatan itu 10 juta. Jadi tidak menerima, bukan tidak mengakui kerugian. Jadi nggak bisa dibalikan ini keuntungan kemudian petani berarti rugi, enggak gitu kan. Jadi petani itu mencatat harga perolehan peralatan pertanian yang dari bank itu dinilainya harga pokoknya 9.500.000, tapi petani harus membeli dengan harga 10 juta karena 500.000-nya merupakan keuntungan bank. Nah, di kredit, nah ini sama resiprokal baru gitu kan. Piutangnya 40 juta, utang salam dalam bentuk beras petani kepada bank syariah 40 ton beras dengan nilai 40 juta. Nah, itu transaksi yang kedua ya, transaksi yang terkait dengan penyerahan uang atau pembayaran yang dilakukan oleh bank pada petani untuk memesan 40 ton ya beras dari petani. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kemudian berikutnya kita perhatikan adalah penyerahan pertama ya. Penyerahan pertama itu sesuai kualitas maupun kuantitas, itu sesuai dengan kesepakatan ya. Sehingga harganya juga sama itu kan. Jadi harga sesuai dengan yang ada di pasaran senilai 10 juta untuk 10 ton beras ya. Harganya 1.000 berarti per kilogram. Nah, maka bank sebagai pembeli, Anda lihat di sini, bank sebagai pembeli kemudian mencatat muncul persediaan beras gitu kan. Persediaan beras, kemudian simpan dia di gudang, teknisnya bisa langsung diserahkan ke gudang Bulog atau tetap juga bisa di gudang bank, tapi biasanya ya bank nggak punya gudang sih, langsung aja ditransfer berasnya ke Bulog gitu kan. Tapi nanti catatan administrasinya setelah tuntas menyelesaikan 40 ton gitu kan. Nah, ini kita lihat dicatat. Nah, ini ya, muncul di bank itu persediaan beras senilai 10 juta ya. Berarti 10 ton tadi. Nah, piutang salam itu berkurang di kredit ya. Yang tadinya piutang salam itu 40 juta, sekarang berkurang 10 juta ya. Ini jurnal pada saat penyerahan pertama, di mana kuantitas dan kualitas itu sesuai dengan harga, gitu kan, sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sisi petani sebagai penjual itu dia mencatat, ya kan, sama kebalikannya ini resiprokal lah. Persediaan dia beras itu berkurang, arti ini penyerahan beras, berarti beras diserahkan senilai 10 juta. Nah, utang dia kemudian juga berkurang senilai 10 juta. Nah, ini transaksi untuk mencatat penyerahan pertama, ini kan.
Nah, kemudian yang berikutnya, penyerahan kedua. Nah, ini Anda harus lihat di teori yang saya jelaskan kemarin, ketika terjadi penyerahan barang, ternyata ya harga pasar dari barang itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang disepakati, maka nggak bisa, tidak boleh ada pengakuan keuntungan. Jadi walaupun beras yang sama itu kan, ya dengan harga lebih tinggi atau yang diserahkan oleh petani kualitasnya lebih tinggi sehingga harganya lebih tinggi, tetap aja bank tidak mengakui keuntungan. Ini kalau dalam intermediate itu disebut dengan konservatif prinsip ya, konservatif ya. Jadi keuntungan yang belum terrealisasi itu kemudian tidak boleh diakui. Nah, maka walaupun di sini ada harga yang lebih tinggi di pasaran, tetap aja bank mencatat sesuai dengan harga kontrak ya. Jadi persediaan berasnya tidak dicatat 12.500.000, tetap aja persediaan berasnya dicatat senilai 10 juta. Ya. Kemudian piutang salamnya ya juga ya yang berkurang ya 10 juta gitu kan. Nah, hal yang sama juga dengan petani ya, karena memang petani menyerahkan 10 ton ya kan. Walaupun kualitasnya lebih baik, tetap aja harga tidak boleh kemudian berubah gitu kan. Harga harus sesuai dengan kesepakatan akad yaitu 1.000 per kilogram. Maka ya petani ya kelompok tani mencatat utang salam berkurang senilai 10 juta, kemudian persediaan beras juga dia serahkan di sebelah kredit itu senilai 10 juta. Itu transaksi yang keempat ya. Kemudian transaksi yang kelima ya, penyerahan ketiga. Ternyata kualitasnya ini bisa dua kemungkinan ya. Cuman di kasus ini kualitasnya lebih buruk gitu kan dibandingkan dengan yang disepakati ya. Tapi bank tidak ada pilihan lain, dia menerima itu kan. Ya karena mungkin kondisi nasional ya. Atau bisa aja gitu kan memang harga berasnya sedang turun ya kan. Nah, ini menarik. Jadi, kalau kita lihat ketika ada kenaikan harga, perbedaan harga itu tidak boleh diakui keuntungan oleh bank ya. Tapi sebaliknya di sini ketika terjadi kerugian, harga tidak sesuai dengan akad ya, pada saat akad, ini kan peluang rugi gitu kan. Nah, menurut standar akuntansi ini diakui kerugian ini gitu kan. Nah, ini menarik memang ini ya. Jadi kerugian ini kemudian diakui. Ya, maka kalau kita lihat bank itu akan mencatat persediaan beras itu senilai harga pasar, bukan senilai harga akad. Jadi sekali lagi menurut PSAK, jadi kalau harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga kontrak ya, maka yang diakui itu adalah harga yang terendah. Tapi kalau harga kontraknya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, yang diakui itu harga kontrak. Kalau harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga kontrak, yang diakui itu harga pasar ya. Nah, ini harga pasar pada saat kemudian penyerahan barang yang ketiga yang 10 ton itu, harga di pasaran barang itu senilai 8.000 ya, 800 per kilogram, maaf ya, bukan 8.000 ya, 800 per kilogram. Nah, sehingga harga beras itu ya ini 8 juta, itu kan tidak lagi 10 juta. 800 kali 10.000 ya, jadi 8 juta. Nah, karena ada perbedaan harga, maka muncullah kerugian. Ini Anda perhatikan ya, muncul kerugian yang diakui oleh bank, kerugian salam senilai 2 juta. Nah, tetap piutang tadi bagi petani tidak ada pengaruh ya terhadap petani, utang yang kemudian beras ya karena petani menyerahkan ya sama ya kuantitasnya walaupun harga yang berbeda ya, tapi tetap piutang salam itu yang dikuranginya senilai 10 juta. Nah, maka ya di petani dia mencatat tidak terpengaruh dengan harga ini gitu kan, dengan harga yang 800 ini. Jadi utang salamnya itu 10 juta berkurang ya. Kemudian persediaan salam juga dia kurangkan 10 juta. Nah, ini adalah transaksi yang kelima ya, ketika ada penyerahan. Berikutnya ya, tolong perhatian ya. Nah, Anda perhatikan kembali.
Nah, transaksi yang keempat ini, penyerahan yang keempat maksudnya petani gagal menyerahkan sisa ya, dari kontraknya senilai 10 ton. Nah, ini kan tergantung transaksinya ya. Kalau di sini kita lihat di kasus tadi, petani nggak sanggup lagi menyediakan, ya kan? Akhirnya dia menyatakan tidak bisa kemudian memenuhi pesanan. Sebenarnya ya bisa aja bank menuntut, gitu kan. Oke, saya menuntut, ya. Tapi karena kesepakatan di antara kedua belah pihak, oke lah, petani kemudian nggak sanggup, bank kemudian legowo, akhirnya eh, kelompok tani Sukamakmur mengembalikan uang. Nah ini lagi-lagi gitu kan, uang yang harus dikembalikan kan harusnya 10 juta, tapi ternyata ya karena ada mungkin di petani yang masih nunggak atau yang lainnya gitu kan, atau ada uang yang terpakai gitu kan, sehingga petani itu kelompok tani itu hanya bisa menyerahkan sementara ya, akibat gagalnya itu adalah uang kas senilai 7,5 juta ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini bukan kerugian, enggak kerugian, maka muncul ya piutang. Jadi bank masih punya tagihan kepada petani, kelompok tani Sukamakmur senilai 2,5 juta. Nah, tapi karena ini transaksi sudah selesai, ya udah berarti piutang salam. Nah, berarti piutang salamnya clear ya 40 juta. Petani sudah tidak punya lagi piutang beras ya atau piutang salam. Nah, berikutnya petani tinggal menyisakan utang dalam bentuk uang ya dari sisa pembayaran senilai 2,5 juta. Nah, ini sehingga jurnalnya kas 7,5 juta, kemudian piutang petani 2,5 juta, piutang salam 10 juta. Ya. Nah, petani mencatat sama karena utang salam sudah selesai ya, karena batal tidak mampu menyerahkan, maka utang salamnya berkurang 10 juta sehingga utang salam nol saldonya ya, habis gitu kan. Jadi petani sudah tidak punya lagi utang salam ya. Berubah dalam bentuk utang uang, maka muncul utang kepada bank senilai 2,5 juta, kemudian dia kembalikan uang senilai 7,5 juta. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat berarti selesai tuntas ini ya transaksi antara bank dengan petani. Bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, itu transaksinya dari sisi akad selesai, tinggal menyisakan utang. Petani punya utang senilai 2,5 juta rupiah. Itu saya kira transaksi yang ke-6 ya. Kemudian berikutnya ya di transaksi yang ke-7 ini ya, bank itu melakukan karena harus dia penuhi ya kan. Bank akhirnya nyari beras dari petani yang lain atau juga dari apa istilahnya itu, bisa juga pedagang yang lain gitu kan. Nah, akhirnya dia menemukan gitu kan, clear. Nah, ini yang mungkin itu tadi ya. Kalau kita lihat seperti dalam fatwa DSN, transaksi yang pertama tidak tergantung kepada transaksi yang kedua. Nah, ini mungkin salah satu dalilnya gitu kan ya. Buktinya bahwa walaupun petaninya tidak menyerahkan, tetap aja bank harus kemudian menyerahkan, akhirnya bank mencari beras dari pihak lain. Inilah sebagai bukti menurut beberapa kalangan bahwa transaksi yang pertama dengan transaksi yang kedua tidak saling terkait. Buktinya apa? Walaupun petani tidak mampu kemudian menyerahkan beras, maka bank tetap dia berupaya untuk memenuhi kewajibannya dengan mencari beras di tempat yang lain. Nah, ditemukanlah ya harganya sama, maka bank itu kemudian membeli beras tersebut, muncul persediaan beras ya dengan harga yang sama, kebetulan 1.000 itu kan per kilogram. Beras yang dibelinya juga tinggal sisanya 10 ton dan dia bayarkan senilai 10 juta rupiah. Ini pencatatan. Nah, ini lagi-lagi bank membeli kembali beras ya kan dari pihak yang lain untuk menutupi kegagalan dari petani. Itu saya kira ya. Sementara dari sisi penjualnya, ya bisa aja dia juga mencatat ya. Nah, ini catatan lain ya kan. Nah, yang berikutnya
adalah transaksi ke-8, pembayaran utang. Petani kemudian alhamdulillah ya dia bisa menepati janjinya bayar, sisa utang yaitu senilai 2,5 juta dia bayarkan, dan bank juga berbaik hati dan mungkin juga sudah ngerti ya karena denda itu riba, dia kemudian tidak mau menerapkan denda ya. Akhirnya kemudian dia dapatkan kas senilai 2,5 juta, kemudian piutang petani lunas ya 2,5 juta. Nah, sementara petani makmur di pembukuannya dia mencatat utang bank ya berkurang, lunas berarti 2,5 juta, uang yang ada di kas kemudian dia keluarkan untuk membayar utang senilai 2,5 juta. Nah, berarti transaksi bank dengan tani makmur selesai dari akad salam paralel. Itu ya saya kira. Nah, terakhir adalah penyelesaian transaksi antara bank sebagai penjual dengan Bulog gitu kan sebagai pemesan. Nah, tadi saya katakan walaupun bisa jadi secara teknis berasnya itu diserahkan langsung ke gudang Bulog karena bank tidak punya gudang. Nah, tapi catatan administratifnya biasanya sekaligus gitu kan ketika beras itu diserahkan secara tuntas. Nah, di sini kita akan mencatat ya. Nah, inilah muncul ya kan. Tadi kan utang salam ya. Itu di awal utang salam, kewajiban salam bank kepada Bulog itu senilai 50 juta. Ini ya, ini 50 juta ya kan. Nah, sementara nilai yang didapatkan, nilai beras yang dibeli itu kan, persediaan ya, baik dari petani yang 30 ton maupun dari pihak lain yang 10 ton, harganya itu 1.000 per kilogram, totalnya itu 40 ton kali 1.000 jadi 40 juta. Nah, sehingga selisih kan, utang salamnya 50 juta, persediaan salamnya ada 40 juta yang dikeluarkan, ini utang salam menjadi 0, persediaan salam ini juga menjadi 0, kaitannya dengan transaksi ini, maka muncullah keuntungan. Jadi, dari transaksi ini, bank mengakui keuntungan senilai 10 juta rupiah. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan nanti keuntungannya hanya 8 juta sebenarnya. Kenapa? Karena ada pengakuan kerugian yang 2 juta tadi. Nah, itu barangkali ya jurnal-jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tersebut. Mudah-mudahan Anda paham ya. Nah, sementara kalau terkait dengan penyajian di neraca ya di income statement saya sengaja nggak sajikan, sama lah saya kira tinggal baca kembali oleh Anda di teori yang sudah saya sampaikan. Itu ya barangkali rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati ya. Karena ini bulan Ramadan ya, mudah-mudahan saya doakan yang muslim ya bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik ya. Ini juga mudah-mudahan Anda menonton atau belajar di YouTube, channel YouTube saya. Ini juga bisa mendapatkan pahala, dan ingat nanti kita akan ujian ya. Ujian, karena itu sekali lagi saya tekankan pelajari sebaik-baiknya. Bisa jadi ini diulang-ulang, silakan diputar, dan ketika bisa di-download atau nonton langsung, tolong jangan lupa ya komentar dan subscribe-nya di channel YouTube saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan kelas ya pada saat UTS ya dengan 2 topik yaitu akuntansi murabahah dan akuntansi salam. Terima kasih. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, ketabahan ya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan atau juga dalam Allah memberikan kemudahan dalam belajar ini. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.